Ya, Agen. episode kali ini ada pesan moral. Ada pesan moral. Ya, alhamdulillah sehat. Ini bapak atau abang nih? Bebas. Kita ketemu ngobrol nih. Udah, itu menurut saya itu sebuah kebahagiaan buat Tapi saya. sebenarnya saya ya istilahnya lagi belajar tuh sapi lewat. Jalur jonasi ya bang. Itu adalah agent of change bang. Ya, Agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Guru Bergurau. Ini sore hari ini, mungkin sore ya sekarang. Iya, Sore. Saya sama Bang Arya Dewantara. Gitu. Ini kebetulan rekan kerja yang kebetulan juga saya baru tahu ternyata kakak kelas waktu SMA. Iya. Gitu, bener ya. Gimana Betul. Pak Arya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini bapak atau abang nih? Bebas. Bang Sarul aja ya? Bang Biar Sarul lebih boleh. akrab Nah, gitu. Ya, tapi dari tadi manggilnya bang mulu kayak orang jualan gitu. Di minggu lalu sama Pak Tegar manggilnya bang juga gitu. Cuma memang biar agak lebih santai aja kali. Betul. Ya, balik lagi tadi gimana? Apa kabar? Bang Arya? Alhamdulillah Bang Sarul sehat walafiat luar biasa. Ya, Dan luar saya biasa nih. sedang dirundung bahagia. Ya, kenapa nih? Kenapa di bahagia nih kalau boleh tahu? Ya, kalau saya kan emang hobi ngobrol. Ah. Kita ketemu ngobrol nih. Udah, itu menurut saya itu sebuah kebahagiaan buat Tapi saya. sebenarnya saya pengennya ngobrol di rumah Bang Arya, enak diseduhin kopi gitu kalau di rumah Bang Arya gitu. Bisa, yang Kadang- penting kopi sama gulai bawa Kayak sendiri. Nggak, kalau di rumah Bang Arya itu kan seru gitu. Heeh. Nuansa alamnya dapat banget. Kadang-kadang lagi ngobrol nih, tokek ngikut, ya kan? Jangkrik ngikut gitu kan. Namanya di kampung. Di mana Pak Arya? Alamatnya Bang Arya nih? Rumahnya? Rumah saya di Kampung Siluman. Mungkin kalau bagi yang baru mendengar ya maafkan agak seram. Gitu. Cuman desanya itu di Desa Mangunjaya. Kita satu desa nih, cuman beda. Iya. Pak Sarul anak kompleks, saya ya Iya. anak desa. Iya. Kalau anak Saya- kampung itu terlalu gimana Iya, gitu. makanya ini saya ajak ngobrol nih, ngobrol Iya. sama anak BTN. Iya, Ngobrol sama anak BTN gitu ya. Ya, Pak Arya, Bang Arya, apa aja lah ya. Iya, mau terserah. Bang, mau Pak gitu ya. Manggil Bre, bagus. Bre boleh. Boleh Bre. Bre, lau sokap. Ya. Ya, ini kebetulan Bang Arya ini kakak kelas saya gitu di SMA. Yang saya juga baru tahu pas kita satu instansi kerja bareng gitu. Betul. Kerja bareng di satu sekolah gitu. Ternyata abang kelas yang memang mungkin akan agak sedikit kita cerita dulu gitu kan. Ya mungkin nanti juga dari alumni-alumni yang kebetulan sekolah di tempat yang sama gitu kan, tahu gitu kan ya. Sebut kali nama sekolah nggak apa-apa nih Pak Arya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sebut nama sekolah ya. Dulu kita itu sekolah di SMA Negeri 3 Tambun Selatan ya Bang Arya. Bang Arya angkatan keberapa Bang? Saya angkatan kelima. Saya tahun lulus saya 2010. 2010. Saya di angkatan ke-7, lulus 2012 gitu. Betul. Di 2012 gitu. Beda 2 tahun tapi tidak tidak menghentikan kita untuk berteman. Benar, gitu. benar banget gitu. Karena memang kalau di zamannya kita dulu sama adik kelas itu deket. Deket benar. Iya, apalagi kalau sama adik kelas cewek ya. Kalau itu Pak gimana ya? Takut Ya. kedengeran samuan. Iya. Ya memang nggak bisa dipungkiri juga kan. Iya. Nah, gimana sih dulu zamannya Bang Arya sekolah gitu? Kalau saya dulu kan masuk itu di SMA 3 itu udah ada 2 gedung, tapi baru 6 bulan sekolah itu udah nambah 1 gedung lagi gitu. Mungkin bisa ceritain sedikit di awal gitu. Gimana dulu SMA 3 pertama kali gitu? SMA 3 itu saya dulu dapat informasi dari teman-teman di SMP. Kebetulan SMP saya deket juga nih, dekat kurang lebih ya jaraknya kurang lebih ya hampir 1 kilo deh dari SMA 3. Kebetulan saya juga kan deket juga, warga sekitar juga. Dan Jonasi jadi waktu itu. bukan jonasi, Pak. Belum ada jonasi. Belum ada. jonasi. Dulu belum ada, Pak. Belum ada Emang jonasi. sekolah emang itu doang adanya gitu. Cuma SMA 3 doang. Iya, kalau mau ke SMA Bonap kan saya tahu, Pak, gimana potensi diri saya Oh, segimana. gitu. Gitu. Jadi Jadi saya memang kalau balik lagi terkait dengan potensi, berarti memang sudah bakat Pak Arya ketika jadi guru BK dari dulu istilahnya sudah tahu potensi diri Pak Arya sendiri, udah tahu gitu. iya, kan? saya mendingan rendah
hati Pak. Oh gitu. Bukan merendah diri Pak ya, rendah hati aja dulu saya yang penting. Terus kalau berbicara balik lagi ke gimana ya, kita berbicara petualangan. Kalau menurut saya kalau kita berbicara flashback gimana saya waktu sekolah ya Pak, itu menurut saya ya hal yang biasa. Kalau petualangan itu kan segala hal aspek itu yang kita sebutin nanti, yang kita bicarain. Contohnya gini, waktu saya itu dulu pas daftar ke SMA 3 ya, mohon maaf ini untuk teman-teman di SMA 3, kalau kita berbicara dari hal uniknya dulu di awal, gitu, baru kita ke hal yang wah gitu sampai sekarang gitu. Karena memang gini, Bang Arya, saya itu kan memang tinggalnya dekat SMA 3, tinggal di SMA, ya kurang lebih awal-awal saya tahulah gitu dulu, karena istilahnya saya keluar gang aja udah ngeliat SMA 3 gitu kan. Bener nggak dulu itu ya sepenglihatan saya ya, sepenglihatan saya gitu. Ya istilahnya lagi belajar tuh sapi lewat. Bener nggak? Betul banget itu. Bener banget ya itu ya. Bener banget. Terus juga ingin saya pertanyakan kepada Bang Sarul ini, jalur zonasi ya Bang? Masuk situ juga. Ada 2 jalur saya. Pilihannya 2, zonasi sama memo orang tua. Udah itu kita skip gitu Pak ya. Itu tutup. Kita tutup maksudnya. Tapi memang kalau di Indonesia itu udah nggak aneh. Jadi nggak perlu ditutup-tutupin. Gitu. Terus juga kalau untuk masalah yang sekolah KT Kambing lewat itu benar Pak. Benar tuh ya. Sama waktu Pak Sarul kan masih 2 gedung juga nih Pak. 2 gedung. Iya kan? Letter L. Benar. Cuman mungkin yang gedung satunya kalau kita lari goyang. Betul. Terus juga untuk masalah gedung ya kita sama-sama tahu Pak, kita itu pernah sekolah di SMA 3 yang masih sederhana. Yang fasilitas yang masih ya kalau bisa kalau dilihat dari sekarang jauh banget Pak. Terus juga yang bikin saya nyaman itu apa? Gimana ya Pak, namanya sekolah dekat dari rumah. Terus juga ya kita kalau berbicara ongkos ya nggak banyak Pak. Ya kan namanya anak sekolah dulu. Ya udah kalau kita bandingin sama anak sekolah sekarang. Yang penting dulu nyampe mau kita belajar atau enggak di sekolah yang penting ada. Itu kan harapan orang tua gitu. Kalau untuk masalah prestasi mah ya kita juga tahu ngukur diri sendiri dulu aja gitu. Yang penting apa? Kita sekolah datang, orang tua ngedoain kita biar kita sekolah bisa dan kita lulus itu tepat waktu udah Pak. Kalau menurut saya selesai gitu. Kalau berbicara petualangan, nih petualangan lagi nih. Ini menarik nih, saya pengen nanya nih sama Maren. Kalau bicara petualangan berarti yang namanya bertualang itu di alam yang bebas, ya kan? Di istilahnya hutan yang liar. Hutan yang liar. Nah pengen nanya nih Pak Arya, kenakalan terparah pas SMA tuh apa sih gitu? Kalau kenakalan terparah ya? Iya. Pas SMA itu ya kalau saya kan emang orangnya rada konyol Pak. Jujur, saya sering bikin kesel guru. Kadang-kadang saya juga jujur, teman-teman saya juga kadang-kadang mikir, ini bocah aneh ya apa gimana sih ya? Gitu. Soalnya apa kadang-kadang gini Pak, saya kan dulu punya temen nih, ya temen itu saya berempat nih punya ya bisa dibilang yang temen senasib sepenanggungan Pak. Di SMA? Ya, di SMA gitu. Jadi dulu temen saya itu namanya sebutannya 4As Pak. 4As? Geng. Apa tuh artinya 4As? 4 anak sukses Pak. Fornya itu 4. Saya kira fornya itu untuk kita gitu. 4 anak sukses. Iya, US-nya itu singkatan gitu. Iya, dulu kan waktu saya berbicara waktu kelas 2 ya kalau nggak salah dulu sudah ada gedung baru Pak. Ya gedung baru. Mohon maaf ini buat teman-teman di alumni saya atau alumni Pak Sarul dan di atas saya dan juga guru-guru kalau saya pernah nakal gitu. Gitu. Kalau untuk saya mah jujur saya pernah kesel sama salah satu guru. Iya. Ditanya Pak. Kita sensor aja. Kita sensor aja salah satu guru. Boleh. Maksudnya kalau saya kan bisa bilang nakal ekstrim Pak. Dulu ada gedung baru tuh Pak di atas. Jadi yang sebelah mana? Yang di atas lab. Dulu baru tuh. Lab. Oh iya. Lab IPA di atas baru kan. Iya dulu ceritanya itu kan baru dibangun, di situ belum dipakai gitu. Ada lampu Pak, saya colongin Pak, karena saya kesel. Maksudnya apa? Biar saya dipanggil gitu, karena saya juga butuh perhatian Pak. Karena basicnya saya emang anak IPS Pak. Kalau saya tahu Sarpras dulu saya laporin ini sekarang Pak. tapi itu dulu. Sekarang udah enggak kan? Iya. Udah enggak nyolong lampu lagi kan? Enggak, Pak. Udah enggak nyolong lampu lagi. Maksud saya gini loh Pak. Ketika saya itu orangnya gimana ya? Nakal, tapi masih punya etika gitu. Nakal tapi beretika, gimana sih Pak?
Ya benar. Dalam artian zamannya kita dulu sekolah itu senakal-nakalnya kita, tapi sama guru itu takut. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Gitu. Kalau saya mungkin saya dulu sekolah nggak bisa bergerak banyak Pak Arya, nggak bisa bergerak banyak gitu. Dalam artian ya alhamdulillah juga sih mungkin sudah jalan gitu Iya, kan. betul. Karena memang mata di sekolah saya itu banyak. Iya. Abang seangkatan Iya, sama Pak Arya. Bener. Abang seangkatan sama Pak Arya. Terus ada ibu juga di sana. Jadi gerak tuh terbatas gitu. Buat nakal yang aneh-aneh dan macam-macam itu nggak pernah. Tapi saya dulu pernah bikin nangis guru. Masalah apa itu, Pak? Gara-gara temen lagi presentasi, saya izin ke kamar mandi, balik lagi tuh saya bawa piscok gara-gara nemu duit Pak Arya. Nemu duit lagi mau ke kamar mandi, niatnya bener mau ke kamar mandi, di kamar mandi tuh nemu duit Pak Arya gitu. Nemu duit gitu kan, udah beliin makanan aja kata teman, waktu itu berempat sama teman gitu. Balik lagi piscok saya taruh Pak Arya di celana, di gesper gitu, saya taruh di gesper gitu. Dicurigain karena sempat ngobrol dulu ketemu teman kelas yang lain di kantin kan, sempat ngobrol, balik lagi ditanya gitu kan, kok lama gitu kan, dihukum dulu gitu. Nah apesnya itu diperiksa bawa piscok. Nggak keren banget gitu kan. Kalau bawa rokok keren lah, bad boy. Bawa piscok ya gitu kan dari kantin. Dan terus yang kedua itu sering bohong-bohongin teman-teman. Ngomongin gimana, Pak? Nah Pak Arya belum pernah kan? Belum, Pak. Ini saya sering dulu nih, sering nih dulu saya nggak, jadi ada satu waktu gitu kan, nggak ada gurunya, saya kamar mandi sama teman-teman laki gitu kan, terbesit aja gitu di kepala gitu kan. Apesnya gara-garanya saya masuk kamar mandi itu di WC kamar mandi itu ada kotoran Pak. WC SMA, WC laki. Ya. Ini instan kalau gitu. WC laki gitu kan. Saya punya waktu itu kepikiran, kayak ngerasa kesel aja, kenapa gua sendiri nih yang ngelihat gitu, yang lain nggak ngelihat gitu kan. Betul. Saya langsung masuk ke kelas dengan santai, saya bilang kan sama anak-anak temen saya tuh yang lagi pada waktu itu nggak ada guru, pada ngobrol kan, saya bilang, kelas kita dijelek-jelekin tuh, ada tulisannya di WC, itu pada lari semua pengen ngelihat. Padahal yang dilihat itu cuma yang saya pengen ini tuh supaya mereka ngelihat kotoran manusia semua di WC gitu. Itu hal apa ya? Salah satu kekonyolan yang memang saya kira itu nggak bakal dilupain gitu kan. Itu sering banget konyol-konyol kayak gitu, sering banget gitu. Nah ini itu di masa SMA gitu. Sekarang Pak Arya sudah jadi guru gitu. Tadi kita cerita masalah istilahnya nakalnya kita dulu, konyolnya kita dulu di SMA gitu kan. Yang sekarang juga Pak Arya ini jadi guru BK ya Pak? Iya betul Pak. Guru BK. Kenapa Pak Arya milih jadi guru BK? Sebenarnya gini Pak ya. Sebenarnya bukan mau saya. Oh, bukan. Jujur kita berbicara bukan mau saya, karena apa? Saya senang itu di pelajaran sejarah. Sejarah, IPS. Sejarah, mungkin karena emang basically saya di IPS. Terus saya juga senang yang namanya mempelajari sejarah-sejarah itu, mungkin ada rasa ketertarikan ketika saya lulus dari SMA 3. Ya, pernah saya mendaftar dulu di salah satu universitas swasta gitu. Tapi saya mikir nih, pertama kendala di kendaraan. Ya kan, transportasi kan mungkin rada jauh nih. Enggak kayak anak sekarang. Kalau sekarang semua sudah difasilitasi, kita menurut saya ya bukan kita membandingkan. Kita itu maksudnya ketika kita kuliah itu ya kita benar-benar dididik untuk jadi orang. Sedih ya. Kalau kata bahasa orang sini mah merih, Pak. Berarti waktu kuliah di Jakarta. Di Jakarta, Pak. Berarti sempat ngerasain jadi angker. Iya. Tahu angker kan? Anak kereta. Ya gitu emang. Aduh Pak, kalau untuk masalah kereta ya saya mah nggak jauh-jauh banget sih Pak. Cuman kalau bilang angkot 22, iya gitu, angkot 22 itu tuh. Sampai ketiduran Pak, sampai Kampung Melayu pernah Pak. Itu kayaknya Bapak betah dalam angkot gitu. Bukan ketiduran. Ini balik nih, bahas masalah angkot nih, seru nih. Kalau zamannya dulu kita resep banget nyuruh tukang angkot ngegeber. Ya, nyuruh tukang angkot ngegeber gitu kan. Ya memang istilahnya kalau di sekarang Pak Arya itu ya tadi Pak Arya jadi guru sejarah itu bukan karena keinginan dari Pak Arya, guru BK itu bukan karena keinginan Pak Arya gitu kan. Dari keinginan siapa Pak Arya tadi? Kemauan dari orang tua. Kemauan Pak. dari Karena orang tua. Ya menurut saya orang tua itu lebih tahu di mana minat dan bakat anak gitu. Dan saya juga kan emang salah satu ya senakan-nakalnya saya dulu
tetap saya itu tetap patuh dan hormat dengan Iya. orang tua, Pak. Gimana pun orang tua itu lebih tahu gimana kita di masa depan. Arah-arah ke depan ya. Betul. Gitu. Karena memang ya istilahnya mungkin anak sekarang bisa lebih pintar, tapi Bisa. orang tahu lebih berpengalaman gitu. Mereka sudah melewati masa itu gitu kan. Ya hampir sama dengan saya gitu ketika ngambil hobi di olahraga di futsal, kuliah di PKN ya gitu. Jadi istilahnya ikutin apa kata orang tua. Iya, gitu. betul. Karena memang sejatinya teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini ya ridhonya orang tua itu ridhonya Allah gitu. Betul. Insya Allah nggak ada orang tua yang pengen mencelakakan anaknya gitu. Enggak karena pernah ada, Pak. Soalnya apa gimana pun anak itu yang bisa kita lihat sekarang itu anak itu adalah agent of change, Pak. Ya, episode kali ini ada pesan moral. Ada pesan moral. Ya sedikit banyak karena saya di sini guru BK gitu, Pak, bukan guru mapel. Okay. Ya, Pak. Agent of change. Iya. Anak itu adalah sebuah fondasi awal. Oke, siap. Untuk perubahan. Karena apa? Ya menurut saya anak-anak ini yang akan kita didik sekarang yang akan merubah masa depan di nantinya. Oke. Itu berarti kan satu, tidak luput dari pengawasan orang tua. Yang paling Pembelajaran dari orang tua dan kita ini di guru di sekolah itu ya hanya sebagai pelengkap, yes, ya fasilitator gitu sebagai pelengkap di era guru modern. Betul. Kita dituntut untuk seperti itu. Oke, Pak Arya, mungkin kita akan lanjut di pertemuan berikutnya kali ya. Nanti kalau Pak Arya punya waktu lagi kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Sebenarnya masih banyak yang pengen diomongin ya Pak Arya. Saya juga dari tadi gatel Pak mulut saya. Iya, benar, pengen ngomong banyak gitu, siap, tapi kan betul. karena kita terbatas sama waktu ya. Mungkin kalau kelamaan nanti jenuh yang dengerin. Benar. Gitu. Oke, buat teman-teman di rumah, makasih yang udah nonton video pada kesempatan kali ini. Ditunggu video selanjutnya bersama bintang tamu yang berbeda pastinya. Pasti rekan-rekan guru gitu. Betul. Pasti rekan-rekan guru. Terima kasih untuk pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergurau.